Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, untuk memulai ngaji fikih wanita, yaitu mengenai tentang darah seputar wanita, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah bersama. Ila hati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jadihi fi Abdul Qadri Jilani ta'ala wa li masyayikhina mustadina wa li mahadina rijalina wa usulihim wa qawlihim bi barakatillahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Langsung ke pembahasan. Sepertinya nggak bisa. Baik, mengenai tentang darah wanita, darah yang keluar dari farji wanita itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu darah haid, yang kedua yaitu nifas, yang ketiga istihadah, dan yang keempat wiladah atau melahirkan. Jadi darah yang keluar dari farji wanita itu ada 4, yaitu yang pertama haid, nifas, istihadah, dan juga wiladah. Haid itu apa? Haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan, pada usia subur 9 tahun Hijriah. Jadi yang dihitung ini adalah tahun Hijriah kalian. Makanya ketika kalian bisa ditanyakan kepada orang tuanya, ketika masa umur kalian di 9 tahun, tapi pada masa 9 tahun Hijriah, maka kalian ketika keluar darah bisa dihukumi darah haid. Ini adalah batas minimalnya. Batas minimal haid itu umur 9 tahun. Umumnya wanita keluar darah haid itu pada usia 13, 14. Ya, 12, 13, 14 ini umumnya. Paling lamanya itu di umur 15, 16. Nah, kalau seumpama di umur 15, 16 tidak keluar darah, berarti ada kelainan. Berarti dia ada kelainan karena tidak keluar darah. Perlu dicek nanti ke dokter. Takutnya ada apa-apa. Ya, pokoknya ketika masa minimalnya umur seorang wanita itu adalah 9 tahun Hijriah. Ya, bukan tahun Masehinya yang dipakai, tapi tahun Hijriahnya. Itu pentingnya kita ketika lahir dicatat. Tanggal lahirnya dicatat itu tujuannya ini bukan hanya sekedar dipajang buat biasa, bukan. Tapi tiada lain yaitu untuk mengetahui nanti darah yang keluar
ketika umur 9 tahun Hijriah itu termasuk darah haid. Baik, ada selanjutnya hukum belajar haid. Hukum belajar haid bagi seorang wanita itu fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi seorang wanita mempelajari haid itu adalah fardu ain atau wajib. Dan suami apabila nanti kalian sudah menikah, suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Maksudnya apa? Yang untuk mempelajari ilmu haid ini. Jadi seorang suami tidak boleh melarang ketika istrinya ingin mempelajari tentang darah haid, istihadah dan yang lainnya. Kecuali suaminya sanggup untuk mengajarinya. Kalau suaminya tidak sanggup, maka dia tidak boleh tidak boleh melarang istrinya. Dan hukumnya bagi seorang laki-laki adalah fardu kifayah. Jadi hukum dari seorang laki-laki untuk mempelajari darah haid itu adalah fardu kifayah. Jadi selama dalam satu kampung itu tidak ada yang tidak ada yang mau mempelajari tentang darah haid, maka hukum orang sekampung itu akan gugur ketika ada satu orang saja yang ingin mempelajari tentang darah haid. Itu adalah hukum bagi seorang wanita, hukumnya adalah fardu ain. Dan suami tidak boleh melarang kepada istrinya ketika mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan hukum fardu ain, kecuali apabila suaminya mampu untuk mengajari istrinya tentang hukum darah haid. Usia haid, minimal usia haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari Hijriah. Minimalnya ini. Jadi bukan umur 9 tahun pas, bukan. Tapi ada dispensasi masih. Ada bonus 16 hari. Jadi umur 9 tahun kurang 16 hari tahun Hijriah, maka dia termasuk dihitung darah haid. Pendarahan yang terjadi pada usia menopause yaitu 62 tahun, kalau dalam kitab itu ada umur 60 tahun. Sedangkan banyak perbedaan di yang lainnya. Menopause itu kadang umur 72 tahun masih haid ada, masih kadang umur 56 sudah tidak haid lagi ada. Menopause itu adalah umur di mana sudah tidak haid lagi. Maka hukumnya tetap haid apabila dia keluar darah. Contoh, error. Nah, itu adalah usia haid. Selanjutnya, contoh pendarahan sebelum 9 tahun. Nah, di sini ada contoh, ada darah perempuan 1. Nah, di situ perempuan 1, perempuan 2. Nah, di situ ada A, B, C. Ada seorang wanita, dia umur 9 tahun kurang 16 hari. Nah, itu tanggal 16. Jadi dia yang biru itu keluar darah. Jadi keluar darah 16, 15, 14, 10 hari keluar darah. Maka darah tersebut dihukumi darah haid karena masuk dalam usia haid. Tadi adalah usia haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Contoh darah B.
Wanita yang kedua, ada anak umur 9 tahun, dia kurang 20 hari. Di tanggal 20 harinya dia keluar darah selama 4 hari. Tanggal 20, 19, 18, 17. Setelah itu mampet, tidak keluar. Maka darah yang 4 itu tidak dianggap darah haid, karena dia keluar di luar usia darah haid. Maka dia tidak dianggap. Contoh lagi, yang C. Di situ ada seorang wanita berumur 9 tahun kurang 20 hari. Setelah itu keluar darah selama berapa ini? 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selama 15 hari dari tanggal 20, terhitung dari tanggal 20. Jadi keluar darah terus menerus sampai tanggal 6. Maka yang dianggap darah haid adalah darah yang dari tanggal 16. Dari tanggal 16 sampai tanggal 6 itu termasuk darah haid. Sedangkan selebihnya dari tanggal 20, 19, 18, 17 maka tidak dianggap darah haid. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud darah haid karena masuk dalam usia haid. Sedangkan selebihnya itu bukan haid. Selebihnya itu bukan haid karena keluar pada masa di luar haid. Karena keluar ada di masa dikeluar di bukan pada usia haid. Baik, selanjutnya masa haid. Masa haid itu adalah minimal 24 jam terus menerus. Minimalnya adalah 24 jam. Maksimalnya adalah 15 hari, 15 malam atau 360 jam. Tuh, 360 jam walaupun putus-putus. Namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Contoh di sini ada darah 12 jam keluar darah 12 jam, lalu bersih 13 hari. Setelah bersih keluar lagi darah 12 jam lagi. Maka ketika ditotal 12 jam ditambah 12 jam jumlahnya 24 jam. Maka darah yang tersebut itu termasuk darah haid meskipun dia terputus. Intinya seperti ini. Pokoknya kalau ada darah keluar di masa selama 15 hari, jadi intinya 12 jam tersebut itu adalah darah ketika keluar terbentang selama 15 hari. Jadi kalau dalam 15 hari ternyata di total darahnya itu tidak tidak sampai 24 jam, maka dia bukan darah haid. Intinya seperti itu. Jadi kalau yang masa haid ini tidak melihat darahnya, baik darah itu merah, kuning, hijau, ada ya Allah, hitam, ada darah hitam, merah muda, pink itu, terus darah keruh, itu tidak melihat. Keruh, merah, apapun darahnya ketika keluar dalam masa 15 hari, maka dia termasuk darah haid. Pokoknya darah selama dalam 15 hari itu termasuk darah haid, Mas ya. Dan kebanyakan di Indonesia itu haidnya adalah 5 atau 7 hari. Kebanyakan wanita di Indonesia itu 5 atau 7 hari, jarang yang sehari. Yang sehari terus menerus dalam 24 jam, setelah itu besoknya mampet gitu. Itu jarang. Baik, lanjut. Darah haid Anda terus menerus atau tidak? Darah haid Anda terus menerus atau tidak? Bagaimana cara menentukan? Dirasakan, dilihat di pembalut. Jawaban A dan B salah semua. Caranya bagaimana? Yaitu
Cara mengetahui bersih adalah dengan memasukkan kapas pada kemaluan bagian dalam. Yang dimaksud bagian dalam ini adalah yang tidak kelihatan ketika kalian sedang jongkok atau buang air. Sedangkan bagian luar adalah yang kelihatan saat kalian jongkok dan wajib dibasuh saat membuang air. Dengan memasukkan kapas pada kemaluan bagian dalam, bila ada bercak walau hanya cairan keruh, dilihat ternyata masih ada bercak atau keruhnya, maka dia berarti belum bersih atau suci. Meskipun cairan itu tidak mengalir pada bagian luar, kan biasanya memang darah itu tidak keluar ke keluarnya, tapi dia ada di dalam masih. Makanya cara mengetahui bersihnya itu adalah dengan cara memasukkan kapas kepada bagian dalamnya. Jadi memasukkan kapas pada bagian dalam kemaluan. Itu cara mengetahui bersih. Itu yang pertama. Terus kapan kita ngecek bersihnya? Maksudnya kapan kita waktunya ngecek, oh darah saya bersih, oh darah saya belum. Ngeceknya itu ada di dua tempat. Yang pertama yaitu ketika kalian menjelang tidur. Jadi udah ketahuan kalian, saya sudah keluar selama saya udah keluar 3 hari. Nah biasanya saya 4 hari ini sudah mampat. Maka malamnya ketika kalian sudah mau tidur, dicek darah saya keluar apa tidak, gitu. Maksudnya untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya kalian tidur itu dalam keadaan suci atau masih haid. Jadi sebelum tidur dicek. Itu yang pertama. Jadi nanti ketika kalian sholat subuh subuh, ketika kalian tidur jam 12, dicek ternyata masih haid, masih ada bercak. Kalian tidur bangun setelah subuh dicek bersih, digodok nggak yang subuhnya? Gak usah. Kenapa? Karena kalian tahunya bersih sudah setelah subuh baru bersih, gitu loh. Kecuali kalian sebelum ketika subuhnya itu masih ada, gitu loh. Terus waktu yang kedua kapan? Yaitu ketika menjelang akhir waktu atau awal waktu. Ini waktunya. Jadi awal keluar darah sama di akhirnya keluar darah. Ini perlu dicek. Karena ini berkaitan tentang kodoknya kalian. Jadi ada ketika kalian seumpama ini yang ketika keluar darah. Sholat duhur di sini sama jam 12. Duhurnya jam 12. Setelah itu kalian jam 12 lewat 15 menit kalian keluar darah. Maka duhurnya ini wajib dikodok. Kenapa? Karena dalam waktu 15 menit kalian masih cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Makanya ketika kalian sedang haid, ketika masuk waktu Allahu Akbar, langsung ke kamar mandi dicek keluar darah enggak? Jadi kalau memang keluar darah sudah, maka duhurnya nggak ada waktu untuk sholat duhur, maka nggak usah dikodok. Tapi kalau masih ada waktu 10 menit atau 5 menit 5 menit cukup untuk sholat. Ya, jam 12 duhur lewat 15 menit 5 menit kalian cek keluar darah, maka duhurnya wajib dikodok. Duhurnya. Terus yang kedua, keluar di akhir waktu seumpama asar, waktunya habis tinggal 1 menit seumpama. Asar kurang 1 menit habis, maka asar kalian mampet, dah kelihatan darahnya mampet. Asar kurang 1 menit mampet, maka sholat asar ini wajib dikodok. Ukurannya apa? Karena cukup dalam satu takbiran.
1 menit itu masih cukup untuk satu takbir, malah kelamaan. Ya, setengah menit itu masih cukup untuk takbir. Jadi ukurannya cuma bisa Allahu Akbar. Bukan dihitung kalian mandi, setelah mandi masih masa mau kena, nggak cukup pada itu. Dalam waktu di akhir waktu, ketika masa kalian itu berhentinya kurang 1 menit, sholat asar habis, maka sholat asar digodok plus yang bisa dijamak. Maka yang digodok apa? Yaitu sholat asar dan duhurnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi seorang wanita yaitu ketika berhentinya di akhir waktu yang bisa dijamak, yaitu sholat asar dan juga sholat isya. Jadi ketika kalian sholat isya semua berhenti. Sebelum isya berhenti, waktunya isya mau habis berhenti, masih cukup untuk sholat isya. Maka isya dan maghribnya kena diwudhu juga. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada seorang keluar darah, ya ada anak seorang keluar darah jam 12 zuhur sama lewat 15 menit keluar darah. Setelah itu berhentinya di asar kurang 1 menit. Yang digodok berapa? Berapa sholat yang digodok? Ada anak, ya berhenti darahnya di jam 12 lewat 5 menit. Duhurnya kan jam 12, duhurnya jam 12. Setelah itu berhenti di sholat asar di jam 18 sama pokoknya akhir waktu asar itu tinggal 1 menit. Yang digodok berapa? Hah? 2 yang digodok. Apa saja? Duhur sama asar. Ada lagi? Yang digodok berapa? Ada anak, ya, keluar darah 12 lewat 5 menit keluar darah, beres dah. Setelah itu beres berapa hari sampai nanti di hari mau berhentinya itu pada di asar kurang 1 menit. Kurang 1 menit ini mau habis dah waktunya. Yang digodok berapa? Hah? 1 apa? Duhur. Yang digodok berapa? 3. Yang digodok 3. Yang pertama duhur yang pertama, yaitu karena lewat 5 menit masih cukup kan untuk sholat. Itu duhur yang pertama. Yang kedua itu kan keluar terus selama 7 hari. Nah saya itu di asar yang terakhir kan kurang 1 menit. Masih wajib kan dikodokkan asarnya plus duhurnya juga digodok. Karena asar sama duhur masih bisa dijamak gitu loh. Jadi 3 yang digodok. Jadi seperti itu. Cara hitungnya itu seperti itu ketika ada di akhir waktu gitu loh. Yang pertama yang dikodok itu adalah duhur yang pertama. Selanjutnya yaitu duhur yang ikutan jamak yang terakhir tadi. Maka itu yang digodok. Maka ada 3 sholat yang digodok. Itu yang perlu diperhatikan. Terkadang kan orang juga 1 kan cuma asar aja. Ada yang jawab duhurnya aja. Tidak, cara hitungnya adalah sholat yang bisa dijamak. Baik, selanjutnya menunggu atau langsung mandi. Jika darah sudah mencapai 24 jam pada saat bersih, maka wajib langsung mandi. Gitu loh. Intinya gini loh. Pokoknya gini, kalian keluar darah, keluar berhenti, mandi dah. Gitu loh. Ketika keluar darah, mampet mandi. Gitu loh. Tapi kalau darahnya masih belum 24 jam jangan mandi. Gitu loh. Kalau darahnya masih belum 24 jam, jangan mandi. Karena belum tentu darah itu darah haid. Intinya dalam haid itu mudah ketika kalian tahu minimal haid. Minimal haid itu berapa? 24 jam atau sehari semalam. Biasanya maksimalnya adalah 15 hari. Maksimalnya 15
hari. Terus paling sedikitnya suci itu berapa? 15 hari. Kalian paham 3 ini, selesai hasilnya, paham kan sudah? Karena nanti ke belakang itu diputar-putar ini aja. Paling sedikitnya head, paling banyaknya head, paling sedikitnya Tuhan atau suci. Diputar-putar di situ. Jika darah sudah mencapai 24 jam pada saat bersih, wajib langsung berlaku suci. Jadi contoh, kalian keluar darah sekarang, keluar darah duhur, keluar darah, ditulis itu jam 12. Nyampe 24 jam itu kapan? Ketika nyampe jam 12 lagi. Makanya hanya kalian yang punya kalender kalian sendiri. Nggak ada orang lain punya kalendernya kalian. Jadi kalian memang buat kalender sendiri. Kalian keluar jam 12, ditulis jam 12. Dapat sehari kapan? Ketika nyampe jam 12 lagi. Jadi hitungan kalian seharinya adalah ketika ketemu di jam 12 lagi itu. Bukan sehari. Sekarang jam 12 siang sama. Terus kenapa besok sudah dihitung 1 hari? Padahal besok masih jam 6 pagi sama. Belum. Jadi duhur ya duhur baru 1 hari dia. Jadi keluarnya sampai jam 4, berarti jam 4 sore. Berarti kapan 24 jam? Ya sampai jam 4 sore lagi. Berarti hitung sehari ini jam 4 lagi, baru sehari. Hitung lagi besok lagi, di sore lagi 2 hari, di sore lagi 4 hari, terus di sorenya itu. Terus cara menghitungnya darah yang keluar gimana? Itu takriban, dikira-kirakan darahnya. Maksudnya apa? Ketika kalian keluar sekarang, duhur lewat keluar. Terus di asar masih keluar, tak terasa keluar, dibiarin. Terus maghrib, mau maghrib kayaknya udah nggak keluar, dilihat, dicek. Oh ternyata berhenti. Di akhir waktu dicek kan, tadi kan cara ngeceknya dicek. Oh berhenti. Dihitung berapa jam dari duhur sampai maghrib. Dihitung, ditulis. Ya, ditulis di buku harian kalian. Oh masih 5 jam. Besoknya lagi ternyata nggak keluar. Hari ke-7 keluar lagi. Keluar lagi selama 12 jam. Ditambah dengan yang pertama tadi. Karena masihnya hari ke-7. Belum sampai pada masa 15 masih ya. Di hari ke-7 dicek. Oh ternyata keluar selama 12 hari, selama 12 jam. Ditambah sama yang tadi masih 17 jam. Terus nggak keluar lagi, mampet lagi, nggak keluar. Tanggal 14 keluar lagi sama darahnya. Keluar darahnya 7 jam. Pas 24 jam. Maka darah itu masih darah haid. Baru ketika suci yang terakhir tadi baru mandi. Karena itu sudah suci. Terus kalau sholatnya kalian head sekarang, tersedak-sedak lah headnya, nggak terus-terusan kan, bersih, suci, langsung sholat. Meskipun belum nyampe 24 jam langsung sholat. Kebiasaan wanita itu biasanya kalau suci ternyata wah saya belum ini biasanya belum, nggak sholat dah, santai. Kalau selagi masih kalian keluar darah, suci, langsung sholat, gitu loh. Kalau masanya belum, coba Pak Ustaz, masih belum 24 jam, tapi darahnya ini udah bersih, udah mampat, ya udah sholat, gitu loh. Pokoknya darah berhenti sholat. Kebanyakan wanita itu kadang masih nunggu. Nah nunggu itu kapan? Nanti ketika ada adat baru nunggu. Ketika kalian nggak punya kebiasaan nggak usah nunggu, suci langsung sholat, langsung sholat. Dan bersih di sela-sela head itu ada 2 pendapat. Bersih di sela-sela head itu ada 2 pendapat. Yang pertama itu menurut kaul sahbi. Kaul sahbi haram sholat, haram puasa, haram kumpul sama suami.
Tapi menurut kaul lakti itu sah salatnya, sah puasanya, boleh kumpul sama suami. Maksudnya gimana sih? Kalian suci, selama 2 hari, mampet. Setelah itu mampet 3 hari. Setelah itu keluar lagi darahnya. Nah, darah yang keluar ini maka disebut dengan darah yang di tengah-tengah ini adalah darah sela-sela suci. Nah, ini ada 2 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang sah. Jadi kalian puasa di tengah-tengah ini sah. Kalau menurut kaul lakti. Tapi kalau menurut kaul sahbi nggak sah. Nah, tinggal kalian pilih yang mana, ikut pendapat yang mana. Jadi bersih di sela-sela haid itu masih dihukumi ada yang mengharamkan dan juga ada yang mengesahkan. Jadi berhenti di sela-selanya ya. Jadi dalam 15 hari masih ada selang. Contoh, keluar darah 3 hari. Setelah itu suci 3 hari. Keluar lagi 2 hari. Nah, suci 3 hari ini bisa sah, bisa haram. Kalian tinggal ikut pendapat yang mana. Konsep kaul sahbi. Jika kebiasaan haidnya putus-putus dan darahnya berhenti sebelum masa adatnya, maka boleh menunggu tidak sholat sampai masa adatnya. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali, maka wajib qada sholat. Ini maksudnya gimana? Gini, ada seorang wanita kebiasaannya haidnya itu 2 hari haid, 3 hari suci, setelah itu 1 hari haid lagi. Maka ketika kalian mempunyai kebiasaan yang seperti ini, yang 3 hari di tengah-tengah, itu kalian bisa menunggu. Tapi ketika sudah menunggu sampai yang 1 tadi, contoh, keluar darah 3 hari, suci 4 hari, keluar lagi 1 hari. Nah, ini pasti haid, dihukumi haid dan keluar darah. Yang 4 hari suci, yang 1 hari haid lagi. Karena ini kalau masih dijumlah masih 3 tambah 4 7, 7 tambah 1 8. Belum nyampe di paling banyaknya haid, yaitu 15 hari. Maka sisa yang suci ini bukan dianggap yang suci beneran. Ini kalau dalam bahasanya itu kuruk. Jadi suci di sela-sela haid. Maka kalau kamu mempunyai kebiasaan, seumpama kebiasaannya haid 3 hari, suci 4 hari, keluar lagi 1 hari, kalian boleh nggak sholat. Di 4 hari ini boleh nggak sholat, menunggu 1 hari ini keluar. Ketika keluar, ya nggak usah sholat. Tapi perbedaannya ketika di hari yang terakhir, di hari yang ke-1 ini nggak keluar ternyata, maka kalian mengkodoi sholat yang di sini. Sholat yang di sini dikodoi. Dari sholat yang ke-4, 5, 6, maka dikodoi. Berarti selama 4 hari ditambah ini 5 hari kodoan kalian mengkodoi. Ini kalau mengikuti yang tidak sholat tadi. Kalau kalian menganggap suci asal sholatnya, maka ya sholat langsung. Yang menurut saya tadi, ketika kalian sudah bersih, ya udah sholat. Jadi bersih, sholat. Kalau kalian nggak sholat, ya nggak apa-apa, mengikuti kalau yang ini boleh nggak sholat. Tapi kalau mempunyai kebiasaan menunggu, maka boleh menunggu juga. Dan tidak boleh mencapai sampai masa adatnya. Nah, setelah itu sampai di masa adatnya, berhenti lagi sama keluarnya berhenti. Nah, ini nggak boleh nunggu sudah. Karena apa? Adatnya ini. Yang dimaksud adat itu adalah haid terakhir kemarin. Adatnya itu adalah haid terakhir kemarin. Haid terakhir kemarin itu gimana kamu?
gitu loh. Yang punya siklusnya itu adalah kalian sendiri. Nah, haid kemarin itu saya sama seperti ini. Maka itu yang dipakai anunya. Itu yang dimaksud masa haidnya. Dan kebiasaan haidnya itu terputus-putus, bukan langsung terus-menerus. Nah, ini yang dimaksud suci di dalam qaul waqti ini bukan suci, tapi quru yang berlaku dalam masa iddah. Jadi ketika kalian dalam masa iddah, maksudnya quru yang dalam masa iddah itu seperti apa sih? Kalian iddahnya seorang perempuan ketika ditalak itu kan 3 sucian. Jadi ketika kalian ditalak ini kan melihat keadaan masih dalam keadaan haid ataupun suci. Kalau dalam keadaan suci ya enak, suci haid, suci lagi haid lagi haid, suci haid, suci haid, suci, udah berarti selesai iddahnya karena pada waktu suci. Nah, kalau pada waktu haid sama di iddah haid, suci, haid lagi, suci, haid lagi, suci, baru selesai iddahnya. Bisa 4. Karena pada masa haid maka suci. 3 sucian. Ketika ditalak pas keadaan haid atau dalam keadaan suci. Nah, yang dimaksud ini, tidak mengurangi ini, gitu loh. Jadi suci yang di sini itu bukan masuk dalam suci yang di sini, gitu maksudnya. Tidak mengurangi ini. Jadi suci ini adalah yang termasuk yang dalam masa haidan, gitu loh. Ini termasuk masih masa haid, gitu loh. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah masa iddah. Pendarahan saat hamil dihukumi haid. Bagaimana pendarahan di saat hamil? Maka dihukumi haid ketika mencapai 24 jam. Yang penting darah itu mencapai 24 jam maka dia termasuk darah haid. Selagi tidak bersamaan dengan rasa sakit yang bertanda melahirkan. Jika keluar bersamaan dengan sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi di sebelumnya. Apabila terjadi di darah haid yang sebelumnya, maka dia akan dihukumi haid. Jadi pendarahan di saat hamil itu dihukumi haid apabila memang mencapai 24 jam. Masa suci minimal suci yang memisah antara darah haid yang satu dengan darah haid yang lain adalah 15 hari atau 15 malam. Maksimalnya tidak terbatas, jadi sucinya seorang perempuan itu tak terbatas. Tapi kebanyakan di wanita Indonesia itu adalah 23 sampai 30 hari. Ada yang 23, 24, ada yang 25. Itu kebiasaan orang-orang Indonesia. Penyempurna suci. Suci yang tidak mencapai masa minimal 15 hari, 15 malam, maka harus disempurnakan. Sisanya dihukumi haid semua. Oke, contoh langsung. Ada yang pertama, pendarahan selama 3 hari, bersih selama 12 hari. Setelah itu pendarahan lagi 5 hari. Maka darah yang pertama 3 sudah pasti haid. Bersih 12, suci. Bersihnya ini sudah selesai nggak?
Belum. Kurang berapa? Kurang 3 hari, maka disempurnakan. Haid suci 12, maka disempurnakan 3. Nah, 3 hari disempurnakan. Nah, selebihnya maka dia dihukumi haid lagi. Ya, kata lagi. Ada seorang wanita keluar kendaraan selama 5 hari, bersih 11 hari. 5 sama 11. Terus suci 7 hari. Oh, suci 7 hari. Keluar lagi kendaraan 7 hari. Dari yang pertama 5 hari pasti haid. Ya. Pasti haid. Bersih 15 hari. Kurang berapa? Kurang 4. Maka harus disempurnakan. Ditambahin berapa? 4 hari, sisa 3 hari. 3-nya maka dihukumi haid. Ya. Yang biru ini nanti bukan haid. Pokoknya yang biru bukan haid. Yang tadi darah yang keluar tadi bukan haid. Terus darah apa? Nanti bab istiadah. Gitu loh. Kita bahas haid dulu. Ya. Pokoknya yang penting kalian bisa membedakan, oh ini haid bukan darah istiadah dulu masih. Haid bukan. Nanti ke belakang baru istiadah. Oke, contoh yang ketiga. Ada keluar 2 hari, bersih 14 hari. 2 tambah 4 berarti 15. Oke, berarti 2-nya haid. 14-nya kurang berapa? Kurang 1. Maka diambilkan di kendaraan yang tadi. Suci tambah 1. Sisanya haid. Pokoknya yang tengah itu nggak boleh kurang dari 15 hari. Karena itu masa suci. Paling sedikitnya masa suci itu adalah 15 hari. Jadi kalau kurang ditambah gitu. Contoh lagi. 6 hari. Bersih 9 hari. 6 hari keluar lagi. Maka darah yang pertama dihukumi darah haid. Sucinya 9 hari. Kurang berapa? Ditambah, maka semuanya dihukumi suci. Yang keluar tadi itu suci, dihukumi suci. Maka wajib sholat. Intinya gitu. Maka wajib sholat. Contoh lagi. 7 hari. Bersih 9 hari. 8 hari keluar lagi. Maka yang 7 dihukumi darah haid. Bersihnya 9 hari. Kurang berapa? 6 diambilkan di 8. Sisa 2. Maka yang 2 ini dihukumi haid. Lagi 12 haid. Suci 3 hari. Saya itu keluar lagi 15 hari. Oke, yang 12 dipastikan haid. Sucinya 3 hari. Hah? Kurang 12 diambilkan. Yang 15. Maka yang 3 haid. Lagi 14 keluar darah, suci 1 hari. Keluar lagi 15 hari. Maka darah yang pertama 14 darah haid. Sucinya 1 hari. Kurang berapa? Maka darah suci. Yang 1 darah haid. Yang biru wajib sholat ya. Jangan nggak sholat itu. Contoh lagi, banyak contohnya nih. 15 keluar darah, suci 1 hari. Keluar lagi 14 hari. Maka 15 darah haid. Sucinya 1 hari. Kurang 14.
14. Maka dihukumi suci. Berarti yang 14 hari keluar darah wajib sholat. Yang terakhir 14 setengah. 14 setengah keluar, 14 setengah hari keluar. Setelah itu suci 1 hari. Terus keluar lagi 14 hari. Maka darah yang pertama dipastikan darah sucinya 1 hari. Kurang berapa? 14. Maka dihukumi darah suci. Paham? Paham ya? Kalau penyempurna suci seperti itu. Beda lagi nanti kalau darah istiadah. Ini yang penting penyempurnaan suci dulu. Jadi yang pertama tadi ada 3 hari haid. Terus apa namanya? Harus paham di sananya dulu. Ada yang tanyakan mengenai tentang haid? Belum? Paham ya? Mungkin ada kejadian yang aneh di yang perlu ditanyakan. Tadi usia haid ya, mana lagi? Nah itu lagu usia haid. Haid darah yang keluar dari wanita bukan sebab sakit, dan dari farjinya bukan darah usai melahirkan bayi. Minimal umur 9 tahun hijri dan mencapai 24 jam yang pasti serta dalam lingkup 15 hari darah yang tak sampai 24 dianggap suci dan tetap wajib sholat. Nah itu maksudnya. Bisa? Gak bisa? Bisa ya? Coba ayo 1, 2, 3. Haid darah yang keluar dari wanita bukan sebab sakit, dan dari farjinya bukan darah usai melahirkan bayi. Umur 9 tahun hijri dan mencapai 24 jam yang pasti serta dalam 15 hari darah yang tak sampai 24 dianggap suci, tak wajib sholat. Ini lagunya apa? Nadom ini bisa ini. Hakamu. Oke. Langsung ke nifas. Istihadanya besok. Ya. Pembahasan istihadah besok. Karena besok yang paling sulit. Pembahasan istihadah itu yang paling sulit. Tapi nanti akan saya permudah cara memahaminya.
Baik, selanjutnya nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah pendarahan setelah melahirkan. Setelah keguguran berupa alaqah, gumpalan darah atau mudghah, gumpalan daging. Itu juga dianggap nifas. Masa nifas adalah minimalnya itu 1 hari. 1 hari apa? 1 keluaran, trak gitu. Apa? 1 tetes, masa 1 tetes? Ya 1 tetes ya. Ya itulah, pokoknya apa bahasanya itu mahjah 1 majahan. Itu adalah minimalnya yaitu sebentar, pokoknya lah sebentar lah. Kebiasaannya itu 40 hari, maksimalnya 60 hari atau 60 malam terhitung sejak melahirkan. Nifas putus-putus belum lewat 60 hari sejak melahirkan, masa putusnya tidak mencapai 15 hari 15 malam, tetap dihukumi nifas. Jadi nifas putus-putus tetap dihukumi nifas apabila belum lewat sejak 60 hari sejak melahirkan, atau masa putusnya tidak mencapai 15 hari 15 malam. Contoh, ini ada contohnya ya? Oke, contohnya gini. Ada orang melahirkan, anggaplah tanggal 1 melahirkan, keluar darah tanggal 4 berhenti. Berarti keluarnya berapa hari cuma? 2 hari, ya kan? Ini berhenti, keluar tanggal 8 keluar lagi. Maka dari darah ini masih dianggap darah nifas. Pokoknya nggak lebih 15 hari. Karena 15 hari ini adalah masanya haid. Pokoknya kalau sudah 15 hari kalian keluar darah lewat 15 hari terhenti selama 15 hari. Suci saja dulu, nggak ada nifas ya. Nifas itu seperti itu. Jadi sama ada biasanya kan orang kamu melahirkan, setelah melahirkan kok tiba-tiba sudah selesai nifasnya. Karena memang masanya nifas itu ada yang sebentar, ada yang kebiasaannya 40 hari, paling lamanya 60 hari. Tapi kalau dia sudah melewati 15 hari suci, maka sudah darah haid ya. Bukan darah haid, bukan darah nifas lagi, suci berarti dia, nggak keluar lagi darah nifasnya. Pokoknya masa putusnya tidak mencapai 15 hari. Jadi gini loh, dia berhenti, ya, keluar darah 4 hari, terus dia suci. Ini nifas ya, ini nifas 4 hari keluar, sucinya itu 16 hari. Saya tuh di sini keluar lagi 4 hari, maka darah yang di sini sudah tidak bisa dianggap darah nifas karena melebihi 15 hari. Kecuali contoh lagi keluar B, contoh keluar darah 8 hari, sucinya 12 hari, saya keluar lagi 6 hari, maka darah yang ini masih dianggap nifas. Karena apa? Sucinya belum 15 hari. Pokoknya kalau keluar darah setelah nifas melebihi 15 hari, maka darah selebihnya bukan darah nifas. Bisa jadi darahnya adalah darah haid. Namanya. Melihat siklus sebelumnya, siklus berdarah sebelumnya. Masa bersih di sela-sela nifas sama kayak tadi. Yang masa bersihnya di sela-sela nifas itu ada 2, menurut kaul sahbi dan juga menurut kaul lahti. Nah, kalian mengambil pendapat yang mana? Yang sholat apa yang nggak sholat? Terserah. Ya, kebanyakan memang nggak sholat. Tapi ya itu resikonya kalau nggak sholat harus melihat tadi kebiasaannya.
Kalau memang kebiasaannya sesuai, ya udah nggak apa-apa, nggak sholat. Keadaannya, maksudnya kebiasaannya kalian memang nggak putus-putus terus menerus setelah suci, ya udah sholat. Kalau memang sama terputus-putus di sela-selanya, maka kalian boleh nggak sholat, tapi jangan sampai melebihi adatnya. Pendarahan saat kelahiran bukan nifas. Jadi ketika darah keluar, bayi keluar, itu masih bukan nifas, ya. Itu darah melahirkan aja. Pendarahan saat kelahiran tuh. Bukan haid kecuali bila bersambung dengan haid sebelumnya, dan juga bukan haid apabila kecuali bila bersambung dengan sebelumnya. Haid sebelumnya sama tanggal segini keluar haid. Terus pas waktu itu juga bersambung dengan melahirkan. Nah, bisa jadi itu adalah darah haid juga, gitu. Pokoknya pendarahan saat kelahiran itu bukan darah nifas. Karena apa? Darah nifas itu adalah setelah bayi keluar dari rahimnya. Jadi bayinya keluar setelah baru itu nifas. Kalau ketika darah masih di dalam, bayi masih ada di dalam, ketika keluar maka dia bukan darah nifas masih ya, tapi darah kelahiran. Masa suci yang memisahkan antara haid dan nifas dan haid. Nifas dan haid, nifas dengan nifas tidak ada ketentuan waktunya. Jadi masa suci ada, yaitu haid dipisah, suci, nifas. Jadi haid dengan nifas dengan haid, nifas dengan nifas, tidak ada ketentuan waktunya. Maksudnya kalau haid dan nifas ini kan keluar darah haid, suci terus nifas. Kalau nifas sama nifas ini sekarang lahiran. Nah, saya itu istirahat cuma berapa jam lahir lagi, maksudnya 2 kembar. Kan itu nifas 2 kali. Maksudnya nifasnya 2 kali. Yang pertama nifas anak yang pertama, berhenti sejenak, itu masa suci. Terus nifas lagi, keluar lagi anak yang kedua. Itu maksudnya. Contoh suci antara nifas, haid dan nifas. Nifas, haid dan nifas. Nih, wanita hamil haid dan tidak ada masa bersih hingga melahirkan dan terus nifas, maka ini tidak ada masa sucinya. Maksudnya wanita hamil haid, setelah itu dia tidak ada masa bersihnya sehingga melahirkan dan terus nifas, maka ini tidak ada masa sucinya. Lahir anak pertama lalu nifas, malamnya lahir anak kedua dan nifas lagi, maka tidak ada suci antara dua nifasnya. Kan tadi kan masa suci nifasnya tadi yang gitu, yaitu yang pertama masa paling dikitnya adalah sehari, sedangkan paling banyaknya adalah 60 hari. Kebiasaannya 40 hari. Kalau dalam masanya itu melebihi 15 hari, maka sudah bukan nifas lagi. Nah, ini yang tidak ada masa sucinya, maksudnya yang tidak ada masa sucinya. Jadi lahir anak pertama lalu nifas, paginya ini, malam keluar lagi anak yang kedua, nifas lagi. Maka antara yang pertama sama yang kedua itu tidak ada masa suci, karena nifas ketemu nifas. Nifas 60 hari pas. Jadi dia nifas 60 hari pas. Jadi selama 60 hari dia keluar darah. Lalu bersih 2 jam. Lalu pendarahannya lagi, maka darah setelah bersih hukumnya haid. Contoh gini, ada seorang wanita keluar darah selama 60 hari, berarti 2 bulan. 2 bulan keluar darah. Ini masa nifas. Keluar darah selama 6 bulan. Atau 6 bulan, 60 hari. Setelah itu suci 2 jam. Cuma 2 jam sucinya.
Setelah itu keluar lagi darah 4 hari ya, keluar lagi darah. Maka darah yang setelah ini maka dianggap darah haid sudah, bukan darah nifas lagi, karena melebihi 60 hari, melebihi kebanyakannya. Karena sudah melebihi kebanyakannya. Istihadah nifas. Pendarahan yang melebihi 60 hari terhitung kelahiran. Nah ini termasuk dihukumi darah istihadah. Maksudnya tidak dipisah dengan suci tadi ya. Kalau dipisah suci 1 menit saja, dipisah suci, maka bukan darah istihadah, maka dianggap darah haid sudah. Kalau melebihi 60 hari, maka 60 hari dihukumi nifas dan selebihnya dihukumi suci sejumlah haid, suci haid terakhir. Misalnya haid 7 hari, suci 9 bulan, masa hamil, disusul nifas lebih dari 60 hari, maka nifasnya 60 hari dan selebihnya hukumi istihadah selama 9 bulan. Jika darah keluar terus menerus. Haid 7 hari, suci 9 bulan, masa hamil, suci, terus melahirkan, disusul nifas, yaitu 60 hari. Maka nifasnya 60 hari itu, selebihnya hukumnya istihadah selama 9 bulan tersebut. Dihukumi istihadah meskipun dia keluar terus menerus. Aspek keguguran berupa alaqah, darahnya setelahnya dihukumi nifas. Ini biasanya keguguran itu berumur berapa ya? Alaqah itu segumpal darah nanti, maka dihukumi nifas masih itu. Jadi alaqah itu masih dihukumi nifas. Meskipun umur 2 bulan, ada artinya umur masih umur 2 bulan, maka dia dapat dihukumi nifas. Wajib mandi, membatalkan puasa. Berakhirnya masa iddah jika berubah mudghah. Nah, jika berubah mudghah segumpal daging, maka jika berubah mudghah atau segumpal daging, maka ada masa iddah. Yang tadi itu nggak ada masa iddahnya. Tapi kalau dia berubah mudghah, ada tambahan hukum yakni berupa berakhirnya masa iddah. Ini berbeda.